Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sepak bola. Kembali lagi bersama saya Ahmad Jaki yang akan prediksi pertandingan BRI Liga 1 musim 2021-2022 yang akan mempertemukan Arema FC yang akan menghadapi PSIS Semarang. Untuk memprediksi pertandingan selanjutnya, tentunya saya akan ditemani oleh rekan saya. Ini dia Bung Utai. Oke Butai, gimana kabarnya Butai? Alhamdulillah. Oke, untuk pertandingan kali ini Butai, Arema FC yang akan menghadapi pemimpin puncak klasemen sementara PSIS Semarang Butai. Prediksinya untuk pertandingan nanti Butai? Ya, di luar dugaan Bajaki, PSIS Semarang ini di puncak klasemen Bajaki, sementara Arema yang digadang-gadang merupakan tim besar dan salah satu kandidat kandidat juara, ternyata sampai saat ini melempem Bajaki. Dan bahkan Star yang dibilang Star yang cukup buruk Bajaki, sampai sekarang pun belum pernah merasakan poin penuh Bajaki. Bahkan di pekan ketiga mereka harus takluk dari PSS Sleman Bajaki dengan skor akhir 1-2. Tentunya ini menjadikan ekspektasi yang salah, kurang memuaskan Bajaki. Bahkan sampai manajemen Arema FC ini mengeluarkan ultimatum kepada sang pelatih siapapun namanya, Eduardo Almeida, benar sekali apabila kedepannya pertandingan masih seperti ini belum ini ada peningkatan, seenggaknya belum memetik poin penuh. Apalagi sampai kalah di pekan bisa saja Almeida ini menyusul Mario Gomez sebagai pelatih kedua yang mundur ataupun out dari Liga 1. Oke, inilah kerasnya Liga 1 Butai. Beberapa pekan harus berguguran pelatih Butai. Itu menjadikan sebuah tradisi Liga 1 sepertinya yang selalu membuahkan bergugurannya para pelatih. Makanya itulah tingginya ekspektasi harapan supporter bola Indonesia. Banyak yang selalu antusias mengharapkan klub-klubnya berjaya di kancah Liga 1-nya seperti itu memang sekali Butai. Kita tahu Arema FC Butai ketika kemarin di pekan ketiga harus dikalahkan oleh PSS Sleman Butai. Tidak, secara permainan mungkin tidak terlalu buruk Butai. Apa yang salah yang harus diperbaiki dari Arema FC ini Butai? Ya, dari segi permainan sebenarnya tidak terlalu buruk Bajaki. Namun variasi sekarangan ataupun yang paling menjadi perhatian adalah masih mandulnya di depan Bajaki. Seapapun penguasaan bola, namun ketika mandulnya di depan tentunya akan membuat frustasi para pemain, khususnya para pemain belakang Bajaki. Ketika lini depan yang diharapkan mampu menciptakan gol, namun sampai sekitar 60 menit, 70 menit masih aja belum menciptakan gol, tentunya ini akan menjadi frustasi, apalagi permainan yang selalu monoton Bajaki. Tentunya ini adalah merupakan PR taktik dari pelatih Bajaki. Ketika formasi atau plan A atau plan B mereka mentok di lapangan, tentunya harus ada variasi, ada plan C, plan D bahkan seperti itu. Maka itu pun harus terrelasi dari lapangan. Ada plan A atau plan B di lapangan dari pelatih, namun belum terrealisasi di lapangan, tidak berjalan sesuai instruksi pelatih. Benar sekali Butai. Ketika pelatih menginginkan seperti ini, plan seperti ini, tetapi ketika di lapangan sangat sulit sekali, apalagi ditambah dengan fisik pemain yang belum 100% fit. Itu yang menjadi kendala. Akhirnya fokus, ketika fisik menurun, fokus pun tentunya menurun. Akhirnya bisa menjadikan kesalahan di lini pertahanan yang berakibat fatal dan terjadinya gol. Jadi kekalahan mungkin menjadi bahaya. Belum tajamnya, masih tumpulnya Portes ini Butai, striker Arema FC ini Butai ya. Ya, tentunya ini Portes itu yang digadang-gadang sebagai harapan ujung tombak yang harus mematikan bagi Arema FC. Ternyata sampai pekan ketiga ini belum menunjukkan ketajamannya. Bahkan terbilang cukup berat ketika Portes harus melewati back. Karena Portes ini tentunya dengan postur yang cukup tinggi, besar, akan selalu diwaspadai oleh back lawan. Namun ternyata Portes ini
itu seolah-olah selalu kesulitan melewati back lawan Bang Jaki. Itu yang menjadi kendala Bang Jaki. Oke, apa kurangnya bola yang sesuai diinginkan oleh Portes apa gimana ini Bung Utai? Ya, tentunya itu pun menjadi PR bagi sang pelatih. Apakah Portes ini harus menjadi sebagai bola pantul bagi seenggaknya, karena Portes ini selalu dipastikan tentunya akan selalu dijaga oleh setiap back lawan. Namun selain Portes yang mandul, teman-teman Portes juga, teman-teman rekan-rekan mandul juga seperti yang diharapkan Dedik Setiawan, Kusada Yudo ataupun Dedi Santoso yang diharapkan menjadi pemecah kebuntuan. Namun mereka pun ternyata masih mandul, belum mencari pergerakan tanpa bolanya yang masih sangat jarang pas. Harusnya ketika Portes dijaga ketat, yang bola pemain lain mampu memanfaatkan peluang dan mencari posisi yang pas untuk lolos dari penjagaan back lawan. Iya, menarik sekali Utai. Saya sangat setuju sekali dengan Bung Utai. Kebanyakan Portes ini selalu mencari bola ke belakang Bung Utai ya? Iya, seperti itu. Harusnya dimanfaatkan seperti itu. Kus Haryodo ataupun Dedik Setiawan ataupun Dedi Santoso mencari pergerakan tanpa bola. Menimbulkan gampangnya para pemain playmaker ataupun Portes mengumpan ke dia karena posisinya udah tanpa penjagaan atau luput dari penjagaan. Back lawan Bung Utai ya. Dari PSS Semarang sendiri Bung Utai secara mengejutkan menjadi pemuncak klasemen sementara nih Bung Utai. Ya, itu yang menjadi kejutan, apalagi PSIS Semarang ini di pekan kemarin itu tanpa pemain asing, bahkan di pekan kedua tanpa pemain asing. Di pekan ketiga kemarin hanya mengandalkan Jonathan Kantarina di starting Mbak Jaki. Namun ternyata penampilannya cukup impresif banyak, apalagi yang saya cukup salut adalah di lini pertahanan. Mereka mengandalkan duet pemain muda, center back muda yang terbilang postur tidak cukup tinggi dan tidak cukup besar juga. Tidak cukup besar ketika mereka berlawanan dengan striker lawan yang badannya cukup tinggi. Seperti itu. Kita tahu di situ di pekan terakhir menurunkan duet antara Wahyu Pras dan Dewangga yang pemain muda, apalagi Dewangga yang sampai sekarang ini masih berusia 20 tahun namun mendapatkan gelar kesempatan Man of the Match pemain muda. Penampilannya cukup ciamik, tentunya menjadi harapan bagi PSIS Semarang ini untuk kedepannya menjadi para itu tim inti menjadi starter inti menggantikan Emrio yang selama ini menjadi duet dengan Wallace Costa. Benar sekali. Apakah PSIS Semarang ini akan konsisten permainannya dan selalu menjadi memberikan permainan yang baik Bung Utai? Ya, dari konsistensi dari permainan PSIS Semarang dari pekan ke-1, kedua, ketiga terbilang cukup bagus banget. Konsistensinya terbilang permainannya terus menanjak. Berbeda dengan tim lain yang terlihat ada yang manjak yang naik turun, namun PSIS Semarang ini salah satu tim yang konsisten banjaknya naik terus naik bahkan militansinya di lapangan, daya juang, fokus permainan dan sampai menit-menit akhir terbukti lini depan ketika mereka menghadapi kemarin ketika mereka mengalahkan Persiraja pun di babak pertama mereka tuh sebenarnya imbang, namun ketika memasuki babak kedua dengan kepintarannya sang pelatih Imran Nahumawari dan golnya dari Harinur yang berhasil melakukan brace menjadikan membawa PSIS Semarang ini ke puncak klasemen dengan poin 7 dan ketiga itu. Dan itu pantas untuk PSIS Semarang. Menimbulkan akhirnya Harinur pun dipanggil oleh Sintayong. Nah, itu dia Bung Utai. Dan itu pantas buat PSIS Semarang memimpin puncak klasemen Bung Utai karena permainannya yang impresif sampai pekan ketiga ini Bung Utai. Prediksi formasi untuk kedua tim ini Bung Utai? Untuk formasi Bang Jaki kemungkinan besar Arema FC menggunakan formasi 4-3-3, di kiper ada Maringka, sementara duet center back antara Sergio Silva dan Bagas Aldi, sementara di back sayap di situ ada Rizky Dwi dan Alvarizi, sementara tiga pemain tengah di situ ada Hanis Sobandi, Yamaguchi dan Emrapli, sementara pemain tengah depannya di situ ada Kus Haryayudo, Dedik Setiawan dan Portes Bang Jaki.
Sementara untuk PSIS Bang Jaki kemungkinan besar sama akan menggunakan formasi 4-3-3. Di kiper ada Jandiaga Putra, sementara dua back antara Wahyu Pras dan Dewangga. Sementara di back sayapnya di situ ada Fredian Wahyu dan Pratama Arhan. Sementara tiga pemain tengahnya di situ ada Piki Pasampa, Jonathan Tontalina dan Nereus Alom. Sementara tiga pemain depannya di situ ada Septian David, Komarudin dan Harinur. Oke, itu dia prediksi formasi versi Wangkong TV. Oke Butai, jalannya pertandingan di Butai akan seperti apa ini dari kedua tim ini? Ya tentunya akan sangat seru sekali Bang Jaki, apalagi Arema FC yang sangat ngotot sekali. Pastinya ingin memberi poin penuh Bang Jaki untuk pertama kalinya, apalagi dengan adanya ultimatum dari manajemen. Para pemain maupun pelatih akan serius menghadapi laga ini sebagai penentu. Lebih serius mungkin Butai, lebih sebagai serius. laga penentu khususnya bagi sang coach Almeida. Iya. Apakah akan lanjut sebagai arsitek Arema FC ataupun akan menyusul Mario Gomez pelatih kedua yang out dari Liga 1 tentunya menjadi. Oke, jalannya pertandingan di Mutai ini antara lini serang Arema FC dan lini serang PSIS Semarang Mutai. Tentunya ini harus diwaspadai juga oleh lini pertahanan Arema FC Mutai. Ya, tentunya dari kecepatan, terutama kecepatan pemain PSIS Semarang ini, walaupun mereka banyak sekali dihuni pemain-pemain muda ataupun mengandalkan pemain lokal, namun kecepatan daya juangnya selalu maksimal. Itu yang terlihat dari permainan PSIS Semarang. Kekompakan dari satu pemain dengan satu pemain lainnya selalu terlihat saling mengisi satu sama lain. Apalagi dengan kreativitas dari Jonathan Tontalina ini yang sampai pekan ketiga ini seolah-olah membuktikan kapasitasnya banyak sebagai playmaker yang cukup mumpuni di kancah BRI Liga 1 kali ini Bajaki seperti itu. Itulah ruh dari PSIS Semarang ini adalah Jonathan Tontalina. Dari pekan ke-1 sampai pekan ketiga ini selalu konsisten, selalu memberikan kontribusi yang banyak sekali buat PSIS Semarang ini Seperti itu Bajaki, penampilan lini depan maupun belakang terlihat cukup kompak, Bajaki saling menutup satu sama lain. Walaupun saat ini tentunya ketika mereka berhadapan dengan Arema FC akan menjadi PR besar bagi duet Wahyu Pras ataupun Dewangga atau seperti itu harus menjadi tembok terakhir dari pertahanan mereka yang akan digembur habis-habisan oleh lini depan Arema FC yang dihuni yaitu Portes, terutama Portes dengan badan cukup besar dan tentunya dengan kecepatan dari Kus Heria Yudo dan Dedik Setiawan di situ. Yudo yang terbilang cukup sangat beberapa kali di 3 pertandingan pekan 1, 2, 3 yang cukup berhasil mengacak-acak lini pertahanan lawan, namun finishingnya apakah kali ini finishingnya akan menjadikan gol buat kaki ataupun kepala Yudo? Ini patut kita tunggu Bajaki. Yang menarik sekali Mutai di sini tumpulnya masih belum tajamnya lini serang Arema FC. Portes ini Mutai tentunya menjadi PR tersendiri buat sang pelatih. Tentunya bagi dan pembuktian bagi sang pemain juga, apakah pantas Portes ini menjadi ujung tombak Arema FC? Bisa jadi ini lama-lama Aremania pun akan gusar melihat penampilan Portes ini banyak seperti itu, apalagi dengan dibarengi dengan masih mandulnya Dedik Setiawan ataupun Dedi Santoso, banyak yang diharapkan menjadi pelapis dari Portes ini. Duet antara Dedik dan Portes ini seolah-olah masih kurang harmoni, chemistry-nya belum dapat di lapangan seperti itu. Belum dapat bola yang diinginkan oleh Portes. Kebanyakan Portes ini selalu mencari bola ke belakang nih, menjemput bola. Namun ketika Portes menjemput bola, Dedik Setiawan ataupun Yudo ini belum sesuai dengan keinginan Portes. Portes masih bingung ketika dia mampu melewati lawan. Posisi Dedik ataupun posisi Yudo yang masih sulit untuk dikasih umpan oleh Portes ini. Itulah yang menimbulkan belumnya adanya chemistry satu pemain dengan pemain lainnya itu menjadi PR bagi sang pelatih tentunya Mutai. Oke, prediksi skor untuk pertandingan nanti Mutai prediksi berapa ini? Ya, untuk skor kali ini saya memprediksi pertandingan kali ini akan berakhir dengan skor akhir imbang. Imbang? Ya. Berapa imbangnya nih? 1-1 banyak. 1-1. Oke, itu dia prediksi Butai. Butai memprediksi pertandingan antara Arema FC yang akan menghadapi
PSS Semarang. Bung Tay prediksi dengan skor akhir imbang 1-1. Gimana prediksi para pecinta sepak bola Indonesia? Prediksi para pecinta yang setia nongkrong di channel Wangkong TV? Silahkan isi di kolom komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga apabila kalian semua suka dengan channel Wangkong TV, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.